Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Citra Lutfianti dengan NPM 2141131 dari kelas Manajemen 21 Gabungan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai metodologi pengembangan sistem akuntansi. Pengertian metodologi pengembangan sistem akuntansi adalah pendekatan sistem yang digunakan untuk merancang, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem akuntansi dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan dari metodologi ini adalah untuk memastikan bahwa sistem akuntansi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan bisnis, akuntansi, dan pelaporan dengan efisien, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada tahap-tahapan pelaksanaan pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama ada analisis sistem, yang kedua ada desain sistem, yang ketiga ada implementasi sistem. Selanjutnya yaitu yang pertama yaitu ada analisis sistem. Analisis sistem membantu pemakai informasi dalam mengidentifikasi informasi yang diperlukan oleh pemakai untuk melaksanakan pekerjaannya. Tahap-tahapan analisis sistem, pertama ada analisis pendahuluan, kemudian ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, selanjutnya yaitu ada pelaksanaan analisis sistem, yang terakhir yaitu ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Analisis pendahuluan. Analisis pengumpulan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan klien dengan cara membuat worksheet atau checklist. Di sini ada surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi. Berdasarkan surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi tersebut, analisis sistem kemudian melakukan analisis pendahuluan atau preliminary analysis untuk pembuatan usulan pelaksanaan analisis sistem atau proposal to conduct system analysis report. Selanjutnya yaitu di sini ada penyusunan usulan pelaksanaan. Di sini rencana pelaksanaan yaitu dokumen tertulis atau disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Maksud dihasilkan dokumen tertulis tersebut adalah untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakaian informasi. Usulan pelaksanaan analisis sistem ini berisi, yang pertama, alasan dilakukan analisis sistem, yang kedua, persyaratan yang diharapkan dari sistem, yang ketiga yaitu batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan, yang keempat yaitu ada identifikasi informasi yang dikumpulkan, yang kelima ada identifikasi sumber-sumber informasi, yang keenam yaitu jadwal pelaksanaan. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan analisis sistem. Dasar pelaksanaan analisis sistem yaitu usulan pelaksanaan analisis sistem. Contoh langkah yang dilakukan oleh analisis sistem dalam pelaksanaannya yaitu yang pertama, menganalisis laporan yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan saat ini. Yang kedua yaitu menganalisis setiap transaksi yang meliputi analisis terhadap formulir, catatan, dan prosedur. Yang ketiga yaitu mempelajari catatan pertama yaitu jurnal. Yang keempat yaitu mempelajari catatan terakhir yaitu buku besar dan buku pembantu. Selanjutnya yaitu ada sumber informasi dalam analisis sistem. Yang pertama yaitu ada sistem akuntansi yang digunakan sekarang ini. Yang kedua yaitu ada sumber dari internal lain. Yang ketiga sumber-sumber eksternal. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan sistem dalam analisis sistem. Di sini yang pertama yaitu ada wawancara, kemudian yang kedua kuesioner, yang ketiga metode analisis kelompok, yang keempat pengamatan, dan yang kelima pengembalian sampel dan pengumpulan dokumen.
Kemudian di sini ada manfaat utama dilakukan analisis terhadap sistem akuntansi yang lama. Yang pertama, efektivitas sistem akuntansi yang digunakan. Yang kedua, menyerang ide rancangan terhadap sistem akuntansi. Yang ketiga, identifikasi sumber daya. Yang keempat, mendapat pengetahuan konservasi. Yang kelima, ya titik awal sama menuju perubahan yang baru. Selanjutnya itu ada penyusunan laporan dari analisis. Isi dari laporan hasil analisis sistem yaitu yang pertama, pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilakukan. Yang kedua yaitu daftar masalah yang ditemukan. Yang ketiga, pernyataan informasi yang diperlukan. Yang keempat, pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat selama pelaksanaan analisis. Yang kelima, proyeksi sumber daya yang diperlukan beserta biaya yang dibutuhkan dalam rancangan sistem akuntansi yang baru. Yang keenam, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu ada desain sistem. Desain adalah proses penerjemah kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai sistem informasi untuk diperkembangkan. Tahap-tahap analisis sistem yaitu ada desain grafis besar, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, evaluasi sistem, penyusunan laporan desain sistem secara garis besar, dan desain sistem secara rinci. Desain sistem secara garis besar. Dalam pengembangan sebuah sistem informasi, analisis sistem telah memperoleh informasi berikut dari tahapan analisis sistem yang dilakukan. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan oleh pemakai beserta persyaratan-persyaratan yang melekat dalam informasi tersebut. Yang kedua, luas sistem. Yang ketiga, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Penyajian desain sistem informasi secara garis besar memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para pemakai informasi, sehingga desain yang baiklah yang nantinya akan diimplementasikan. Selanjutnya yaitu ada penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Usulan desain sistem secara garis besar disusun untuk mengkomunikasikan secara tertulis kepada pemakai informasi bagaimana sistem informasi yang dirancang secara garis besar memenuhi kebutuhan mereka akan informasi. Usulan desain sistem secara garis besar berisi yang ke-1, pernyataan kembali alasan dilakukan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, berbagai alternatif sistem informasi yang dikembangkan. Yang ketiga, yaitu sumber daya yang diperlukan dalam pengimplementasiannya. Yang keempat, yaitu asumsi-asumsi kritis atau masalah-masalah yang mungkin berdampak terhadap desain final. Kemudian di sini ada evaluasi sistem. Dalam tahapan ini, evaluasi sistem analisis sistem menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem informasi yang dirancang dan memilih penjual teknologi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistem informasi. Kemudian di sini ada penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Berdasarkan hasil diskusi antara pemakai informasi dengan analisis sistem, dalam penyajian usulan desain secara garis besar dan evaluasi sistem, analisis sistem kemudian membuat laporan final desain sistem secara garis besar. Kemudian di sini ada desain sistem secara rinci. Dalam tahapan ini, analisis sistem melakukan desain rinci untuk masing-masing blok bangunan sistem informasi menjadi bangunan sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Jika misal pada tahapan desain secara garis besar, sistem informasi dirancang untuk menghasilkan laporan umum piutang dalam tahap desain rinci, analis merancang format laporan, pengendalian atas laporan, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Hasil desain rinci sistem informasi disajikan oleh analisis sistem dalam dokumen tertulis yang disebut laporan final desain sistem secara rinci.
Kemudian yang ketiga yaitu ada implementasi sistem. Implementasi sistem adalah pendidikan dan pelatihan pemakaian informasi, pelatihan dan koordinasi teknis yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Di sini ada persiapan implementasi sistem. Implementasi sistem sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat untuk melaksanakan implementasi sistem. Kemudian di sini ada pendidikan dan pelatihan karyawan. Karyawan yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi menjadi dua golongan, yaitu karyawan pemakai informasi dan karyawan pelaksanaan sistem. Selanjutnya yaitu ada konversi sistem. Terdapat 4 pilihan utama pendekatan yang digunakan untuk mengubah sistem lama ke sistem baru. Yang ke-1 ada konversi langsung, kedua paralel, yang ketiga pendekatan modular, yang keempat phase-in. Dalam konversi langsung, implementasi sistem baru secara langsung akan menghentikan pemakaian sistem lama. Kemudian untuk konversi paralel, implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem lama dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu di sini ada konversi modular. Implementasi ini sistem baru dilaksanakan secara sebagian-sebagian. Kemudian di sini ada konversi phase-in. Mirip dengan konversi modular, perbedaannya terdapat pada bentuk pembagiannya. Konversi modular membagi organisasi dalam pengimplementasian sistem baru, sedangkan konversi phase-in membagi sistemnya sendiri. Kemudian di sini ada simbol untuk pembuatan bagian aliran data. Di sini proses itu dilambangkan oleh pengolahan data, dan aliran material di sini dilambangkan oleh panah yang besar, dan aliran data digambarkan oleh panah yang kecil. Di sini ada simbol penghubung halaman sama dan halaman lain. Di sini simbol tempat penyimpanan data atau arsip. Di sini yang persegi ini merupakan simbol sumber atau tujuan data, dan ini merupakan masukan atau keluaran. Selanjutnya yaitu simbol pembuatan bagian alih dokumen. Di sini, simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen dan formulir yang digunakan, dan kemudian yang ini dokumen dan tebusannya. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tambahannya. Kemudian simbol ini yaitu berbagai dokumen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersamaan dalam satu paket. Kemudian ini simbol catatan. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi. Kemudian di sini ada simbol penghubung pada halaman yang sama. Kemudian di sini ada simbol awal arus dokumen, dan ini merupakan simbol akhir arus dokumen. Kemudian di sini ada simbol pada halaman yang penghubung pada halaman yang berbeda. Kemudian ini merupakan simbol kegiatan manual, dan ini simbol keterangan komentar. Dan ini simbol arsip sementara, dan ini simbol arsip permanen. Kemudian ini simbol online komputer proses, dan ini merupakan simbol keying atau typing dan verifying, dan ini merupakan simbol pita magnetik.
Kemudian di sini ada simbol online storage. Simbol ini menggambarkan arsip komputer yang terbentuk online. Kemudian ini ada simbol keputusan. Simbol ini menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam pengolahan data. Kemudian di sini ada simbol garis alir. Simbol ini menggambarkan arah proses pengolahan data. Kemudian di sini ada simbol persimpangan garis alur. Jika dua garis alir bersimpangan, untuk menunjukkan arah masing-masing garis salah satunya dibuat melengkung seperti ini. Kemudian di sini merupakan simbol pertemuan garis alir. Simbol ini digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis alir mengikuti garis alir lainnya. Kemudian ini ada simbol mulai atau berakhir. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. Kemudian di sini ada simbol masuk ke sistem dan ini simbol keluar ke sistem lain. Nah, terakhir yaitu kesimpulan. Pengembangan sistem akuntansi melibatkan 3 tahapan utama, yaitu analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Tahap analisis sistem adalah tahapan paling krusial karena kesalahan di sini dapat mengakibatkan sistem akuntansi yang tidak memenuhi kebutuhan pengguna informasi. Selama setiap tahap analisis sistem menghasilkan dokumen tertulis seperti usulan dan laporan. Dalam tahap analisis sistem, dokumen perencanaan analisis disebut usulan untuk melaksanakan analisis sistem dan dibuat berdasarkan kerangka acuan pengguna informasi. Hasil analisis sistem dicatat dalam laporan hasil analisis sistem. Pada tahap desain sistem, analisis sistem menyusun 3 jenis dokumen tertulis yang diserahkan kepada pengguna informasi, yaitu usulan desain sistem secara garis besar, laporan final desain sistem secara garis besar, dan laporan final desain sistem secara rinci. Dokumen ini digunakan untuk menyajikan desain sistem kepada pengguna informasi. Ketika masuk tahap implementasi sistem, analisis sistem menciptakan laporan final implementasi sistem yang mencakup rencana implementasi sistem dan hasil implementasi sistem. Ada beberapa pendekatan konversi sistem yang dibuat yang dapat digunakan seperti langsung, paralel, modular, dan phase-in. Kemudian untuk berkomunikasi dengan pengguna informasi, analisis sistem menggunakan simbol-simbol standar yang mencerminkan aliran data dan dokumen dalam sistem. Bagian yang menggambarkan aliran data disebut bagian aliran data, sementara yang menggambarkan aliran dokumen disebut bagian aliran dokumen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.